Oke, kembali lagi dengan saya. Jadi kita akan kembali membahas eh sebahas tentang Flutter dalam bagian get Egg ya. Kita ke materi yang namanya get Egg stat min mixin. Oke. Nah, jadi kita masuk ke struktur foldernya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di loop ini ada binding, controller, spec, dan providers. Dan loop ini juga ada pintu masuk utama yaitu file main.dar ya, ini pasti wajib udah dari bawaan. Ini ada user, di backend ada home, di controller juga ada myc.dat, di binding dan kita myb.dat. Dan mungkin kurang lebih struktur yang akan kita pakai di project ini kurang lebih seperti ini. Nah, namanya get mixin guys ya. Jadi kita langsung aja masuk ke file pertama yang akan kita bahas di main.dat ya. Ini adalah pintu masuk aplikasi ya guys ya. Jadi seperti biasa kita import php material.dat get, kita ambil bindings, kemudian file myb kita panggil, dan juga folder pack kita panggil formnya untuk menampilkan di sini. Biasa ada run ada point main ini wajib, dan run app my app supaya aplikasi bisa berjalan, dan ada get material app. Nah, ini untuk versi get add ya, get add dari material app ini wajib ya agar get add itu bisa kerja nih. Kalau kita pakai get material app. Nah, di sini kenapa kita bisa pakai initial binding? Jadi ibarat tuh kita apa ya, memasak, tapi kompor itu belum menyalakan. Jadi kita ada alatnya tapi tidak ada sumbu untuk menyalakan alat tersebut gitu guys. Jadi tanpa ini tidak akan berjalan gitu. Nah, ini jadi initial binding itu kayak nyalain kompor, artinya siapa controller sebelum mulai masak atau sebelum menampilkan sebuah halaman guys ya. Kemudian di sini ada list, di sini ada folder providers. Nah, kita buat file user p.dat. Nah, user p.dat ini uh, kita bahas, jadi kita panggil import butuh dari ini bawaan ya guys ya. Di sini ada class user provider extend get connect. Jadi ini kita ada class yang udah kita buat, extend get connect ini mewarisi kemampuan HTTP dari GetX, dan dengan ini user provider ini bisa langsung kirim request tanpa apa ya, request tambahan lagi gitu. Terus juga ada fitur respon get, artinya nanti dia akan respon ketika ngambil data user dikirim. Get URL ini fitur ini fungsinya untuk butuh waktu ya, jadi nggak langsung selesai, dan juga nanti akan respon, artinya nanti hasil balasan dari server berisi data, status code atau yang lainnya. Kemudian ada get user, jadi nama fungsi yang kita buat get user. Nah, get URL ini, get URL itu tuh kiri apa ya, mengirim HTTP get yang kita request ke URL tersebut guys. Nanti hasil dikembalikan langsung ke arrow function dari API yang kita pakai. Data supply folder seperti ini. Dan kita masuk ke di atasnya ada folder controller. Nah, ini penghubung semua folder. Kita buat file myc.dat. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di sini tuh kita kasih ada kelas myc. Di myc itu nama controller kita, atau saya itu maksudnya singkatan ya. Jadi singkatan my controller. Nah, ini extend get controller mewarisi semua fitur controller. Terus juga with stat mix, ini tambahan kemampuan stat mixin. Sudah map string, ini ada tipe data yang akan disimpan. Dan di sini ada with, jadi with di sini adalah cara dat menambahkan kemampuan ekstra. Jadi ke sebuah kelas, tanpa harus nge-extend lagi guys. Jadi analogi seperti upgrade karakter game, controller biasa plus stat mix ini menggunakan controller yang lebih canggih guys.
Nah, state machine tuh apa sih nih state machine tuh? Jadi state machine itu memberikan kemampuan apa ya untuk mengelola 4 kondisi state sekaligus guys. Ada empty artinya belum ada data, terus juga ada loading, loading yang artinya kita mengambil data guys ya. Kemudian ada sukses artinya data berhasil didapat, dan juga ada error artinya terjadi kesalahan guys. Ceng error ini. Kemudian sini ada point init. Jadi on ini tuh fungsi yang otomatis dipanggil saat kontrol pertama kali dibuat. Kemudian kita change artinya mengubah nilai 0 statusnya, share state awal ke empty. Jadi ini belum ada data ya guys ya. Di sini super init dipanggil on init milik parent class ini wajib ada. Kemudian di hmm, jadi fungsi change itu di sini kurang lebih jantung ya, atau maksudnya kunci utama dari statement ini. Setiap kali dipanggil ini UI akan otomatis diperbarui, artinya change itu kan mengubah gitu guys. Oke, tadi kita ke folder lib. Nah di sini di folder paling atas, jadi kita kasih file myb.dart. Nah seperti ini kurang lebih binding. Nah di binding ini folder ini tugasnya mendaftarkan controller agar siap dipakai sebelum nanti halaman tampil guys. Nanti ini makanya kita import controller supaya terhubung dengan mycontroller.dart ini. Jadi kelas mybimplement binding ini sebuah binding kontak dari getAct. Jadi void definition ini fungsi wajib dari binding ya guys ya. Get my put my controller. Jadi buat instant my controller disimpan di memori get. Jadi kenapa kita perlu binding? Jadi tanpa binding kita harus buat kontrol manual di tiap halaman. Jadi dengan binding kontrol itu otomatis dibuat dan dihapus gitu sesuai siklus hidup halaman guys. Jadi kapan kita harus panggil dependensi sini? Dipanggil tuh baru saat kita dibuat pertama kali pakai. Terus juga ini cocok untuk controller yang langsung dibutuhkan, controller yang mudah tidak selalu dipakai gitu. Kemudian kita di sini ada lib, back, home, tampilan home kita seperti ini, halaman utama ya, yang akan nampilin UI. Dan sini kita bahas, kita panggil import seperti ini, panggil my controllernya. Ada kelas compact, and get view, my controller. Jadi ini widget khusus getAct yang tidak otomatis punya akses ke controller, ke my controller guys ya, widget khusus nih semuanya nih, widget khusus. Jadi kita nggak perlu tulis get file, mungkin my controller, cukup pakai controller aja langsung dipanggil. Juga kita wajib ada ya kayaknya setiap itu uh, OBX nih. OBX itu saklar kayak apa sebenarnya tuh, kayak di motor mungkin saklar otomatis dia memantau state dari controller dan menampilkan widget yang sesuai gitu guys. Jadi cara kerjanya mungkin ketika state berubah, ini si OBX ini dia main mendeteksi tampilan widget yang mendeteksi, kemudian dia akan menampilkan widget yang sesuai. Plotting. Nah di sini ada plotting action button. Ini tombol ambil data guys. Nanti akan ada tombol bulat di pojok kanan bawah layar saat ketika kita tekan panggil, jadi control get data. Get data akan kita request ke API. Nah di sini ada folder test. Nah kita coba widget test. Ada widget test ya guys. Jadi ini kita import test.dar, getnya, controllernya, main.darnya kita panggil nih halaman uh, fungsi utamanya kita panggil. Nah terus kita ada test widget app initialize correctly. Ini apa ya, supaya appnya itu bisa dibuka tanpa crash guys.
Terus ada widget my app itu temukan home page. Hmm. Coba, nah kalau lebih seperti itu. Nah, di sini ini ada catatan ya, ini untuk verifikasi bahwa aplikasi sudah berjalan tanpa error. Kemudian expect, nah, ini menampilkan homepage app bar dengan judul homepage. Ini verifikasi app bar dengan judul homepage. Ini homepage menampilkan closing widget. Ini nah, chat awal seperti seharusnya tampil belum ada data. Jadi ini untuk data maka hasilnya akan nol ya guys ya. Empty kosong. Lalu kita tes sedikit, kita coba lateran. Nah, kita tes kosong dua. Coba kita lihat hasilnya. Sabar sebentar. Ada problem kah? Oh enggak, bisa. Got it. Oke, sabar tunggu sebentar. Ini agak lemot. Oh, nggak dapat apa-apa ya. Di sini yang muncul. Oh, loading error. Nah, oke. Karena kita belum panggil API-nya, jadi kita nggak ambil data apa-apa gitu. Jadi makanya di sini statusnya belum ada data, guys. Jadi kita akan coba di lain video, di lain waktu. Kita coba. Jadi mungkin hanya seperti ini, guys. Atau kita coba tes after tes. Kita tunggu. Hmm, sabar. Hmm, after tes berhasil ya, guys ya. Oke, mungkin hanya seperti itu saja sampai sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.